sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita lanjutkan as-sadisu nafaqatul hayawan, memberi makan minum hewan. Faman malaka min hadhil hawayanat, orang yang memiliki hewan-hewan syai'an, ya sesuatu, burung, kuda, sapi, ayam, apalagi kucing, bahkan anjing. Nah, yang punya hewan, fa'alaihi an yut'imaha, wajib memberi makan kepadanya. Alaihi, atasnya orang yang memiliki, an yut'imaha, memberi makan hewan tersebut, wa yasqiyaha, memberi minum. Dan juga kalau sekarang memeriksakan ketika sakit, kan ada dokter hewan, sakit ini sakit itu, ya. Wala yujhiduha atau wala yujhidaha fil amal, jangan dipekerjakan berat sekali. Ajhada juhid itu dipekerjakan melampaui batas. Boleh dipekerjakan, boleh untuk membajak sawah misalkan, untuk wisata kuda, untuk wisata cikar dokar. Tuban masih ada kan ya? Masih ada wisata cikar itu, kelihatannya masih ada. Bismillah. Pas pilek tisu ini lali tuh gimana? Kebetulan pas rotok pilek, mungkin habis, tidak apa-apa. Baik, jadi harus istilahnya dipekerjakan yang normal, yang wajar. Boleh dipekerjakan, boleh, boleh ditunggangi, boleh, boleh dinaiki barang, boleh, tapi yang wajar. Faman fa'ala dzalika falahul jannah, orang yang baik kepada hewan-hewannya dapat surga. Wa man lam yaf'al dakhalan nar, yang enggak mengerjakan masuk neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis terkenal sekali. Bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika seseorang berjalan di suatu jalan, ishtadda alaihil atashu, maka sangat kehausan dia. Orang tersebut sangat kehausan. Wa wajada bi'ra, menemukan sumur. Panazala fiha, akhirnya dia turun ke dasar sumur. Pasyariba, minum. Tsumma kharaja, kemudian keluar naik. Fa idza kalbun yalhathu, tiba-tiba di atas menemukan anjing yalhathu, melet, menjulurkan lidahnya. Ya kulut athara, makan tanah, jadi jilati tanah. Minal atoshi, karena sangat haus, jadi mungkin tanahnya agak basah dekat sumur, karena sangat haus. Faqala rajul, maka seorang tersebut berkata, laqad balagha hadzal kalba, menimpa anjing ini minal atash, kehausan, mislul ladzi kana balagha minni, seperti yang menimpa aku, jadi seperti aku sangat kehausan. Panasalal bi'ra, dia turun lagi ke sumur tersebut. Fama la'ahu fahu ma'a, dia isi, dia penuhi khufnya, sepatunya dengan air. Summa amsakahu bifi, kemudian digigit. Hatta rokia,
dibawa naik sampai naik. Jadi sambil digigit mungkin tangannya megangi batu-batuan atau apa yang bisa dipegangi untuk naik. Fasaqal kalba, maka dia memberi minum anjing tersebut. Fasyakara maulahu, Allah berterima kasih kepadanya. Faghfara lahu, kemudian Allah mengampuni dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadil bahaimi la ajran, apakah sungguh bagi kami masalah hewan-hewan juga ada pahalanya? Faqal fi kulli kabidin radbatin ajrun, setiap hati yang basah ada pahalanya. Jadi ini kebetulan ada kisah yang mungkin kisah terkenal sekali, orang kehausan turun di sumur. Bagaimana turunnya? Jangan dipikir sumurnya seperti sumur kita. Kalau sumur kita itu cocok dengan ayatnya, kisahnya siapa? Yusuf. Fa'adla dalwah, orang itu menurunkan timbanya. Nah, akhirnya Yusuf berpegangan pada timbanya, ikut naik. Itu cocok dengan sumur kita. Ya, kalau sumurnya orangnya turun gimana? Sumurnya bentuknya seperti kukusan. Mungkin tidak tahu usia ini kukusan, mungkin yang sepuh ini tahu. Untuk menanak nasi dari bambu. Nah, gunung dibalik, gunung dibalik lah. Nah, ketika gunung dibalik itu kan gini bentuknya. Turunnya bisa. Jadi sungai modelnya, sumur modelnya gitu. Saya sangat yakin ketika saya di sana, di Saudi, saya diajak tukang air, maksudnya tukang air yang bawa tangki air, itu ayo ikut ke lembah sana, isi ke gurun pasir, cari. Setelah sampai, masalah sumur itu gini tuh, pantas dalam hadis tuh orang turun di sumur naik lagi, sumurnya begini. Jadi buat sumur itu lebar, TV. Nah, ini nanti mengkerucut. Nanti orang bisa jalan memang. Ya meskipun agak sulit, makanya ini dalam riwayat airnya nggak dipegangi tangan, dipegangi pakai mulut, digigit. Karena mungkin harus pegangan ini, pegangan ini. Itu mirip-mirip jurang. Ini. Itu yang dimaksud sumur di sini. Dan kita semakin yakin ketika di sana. Oh iya. Benar, berarti sumurnya modelnya gini. Karena kita seumur hidup baru melihat sekali itu sumur model gitu. Akhirnya bisa memahami hadis ini. Jadi bahasa-bahasa itu memang orang sana memakainya. Seperti kalau kita membaca Quran, I itu kan cuma sekali dalam Quran. I itu sama dengan wallah. I wallah. I itu sumpah. Ternyata orang Arab di sana sering pakai i itu, i wallah, i sadiq, i. Baik, kembali. Lanjut, intinya kebaikan kepada hewan yang diantara di sini adalah hewan bukan miliknya, hewan umum liar. Tetap kalau kita mampu kita memberikan makanan atau minuman. Ya, kucingnya tetangga, tangganya mungkin nggak ngasih makan, masuk ke rumah kita. Kalau punya tidak apa-apa, dikasih. Kalau tikusnya tetangga gimana? Kalau tikus tidak ada kewajiban ngasih makan. Tikus itu kalau kata Rasulullah dibunuh. Termasuk khamsun minal fawasik, 5 yang jelek, yuktalna fil hilli wal haram, dibunuh di haram, di Mekah itu dibunuh, fil hil di daerah halal juga dibunuh. Ketika muhrim, ketika ihram haji umroh, atau ketika biasa tidak haji tidak umroh, tikus itu dibunuh, suruh bunuh. Nah, kata Rasulullah. Jadi ini misalkan anjing. Kalau anjing itu apa? Ya nggak disuruh dibunuh kan? Ya anjing itu nggak disuruh dibunuh. Nah, termasuk apa? Boleh memeliharanya untuk jaga
untuk pelacak, untuk berburu. Nah, jadi anjing-anjing yang dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya di setiap yang basah, artinya yang punya hati. Jadi hewan-hewan yang punya hati ini ada pahalanya kita membantunya, ngasih makan dan kita mengingatkan kita kabid itu yang benar hati, sedangkan qalb itu jantung. Ini yang tapi karena sudah terlanjur kita menerjemahkan qalb itu jantung, ya gimana lagi? Aslinya qalb itu apa? Hati. Qalb itu jantung. Kita sudah menerjemahkannya hati kan? Aslinya qalb itu bukan hati. Kalau nggak percaya nanti kalau umroh belilah qalb. Nggak akan dikasih apa? Hati, tapi dikasih jantung. Jantungnya mereka itu dipisah, jati, hantung sama yang keras itu. Yang dekatnya hati yang keras kita gigit itu sendiri, hati sendiri, jantung sendiri. Secara bahasa Inggris heart itu juga bukan hati, jantung kan. Heart dalam bahasa kesehatan Inggris itu jantung. Arab sesuai dengan Inggris, cuma Indonesia nggak tahu kok bisa jadi hati. Kalau hati itu bahasa Arabnya kibdah, kabid. Ini kabid ini maksudnya kibdah. Jadi kalau kita ingin beli hati ngomongnya kibdah atau kabid, nanti dikasih hati. Kalau ngomongnya qalb tidak akan dikasih hati, tapi dikasih jantung ini. Tapi ya sudah tidak apa-apa, sudah terlanjur gimana lagi. Seperti haram. Orang Arab nggak ngomong tanah suci, tanah haram. Nah, kita sudah terlanjur tanah suci ya tidak apa-apa. Karena kita biasa pakai istilah tanah suci. Maknanya tidak apa-apa. Mereka haram maksudnya haram melakukan ini dan itu. Suci maksudnya jangan sampai melakukan ini itu, ya sama makna. Cuma istilah saja. Wallah. Kemudian An-Nafi'in an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nafi' dari Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan udibat imra'atun fi hirratin. Jadi seorang wanita diazab gara-gara sebab hirra, kucing. Sajanatha, dia tahan, dia sekap, hatta matat, sampai mati. Pada kholat biha an-nara, maka wanita tersebut sebab kucing tadi masuk neraka. Lahia at'amatha, tidak mau ngasih makan, wasaqatha atau minum, ithabasatha karena dia tahan. Walahiyya tarakatha, tidak dilepas, taqulu min khosyasil ard, makan dari ya hewan-hewan yang ada, hewan-hewan tanah, hewan-hewan kecil ini itu, mungkin dapat jangkrik, dapat belalang, dapat ini, dapat itu, dapat tikus, kadang-kadang intinya tidak dilepas, tidak dikasih makan. Seandainya dilepas, aman sudah. Seandainya ditahan dikasih makan juga sudah aman. Ini menunjukkan wajib memberi makan hewan, terutama peliharaan kita. Kalau hewan yang lain, ya kalau bisa juga. Jadi kalau makani ayam, ya ayamnya sendiri, ayamnya tetangga gitu. Kan ada ayam tetangga, ada yang main loh, ikut ayam kita kadang-kadang. Ya tidak apa-apa dikasih makan. Apalagi ayam kita betina semua, ayam jantannya miliknya orang lain. Nah, ngawini kita bolehkan, makanan nggak boleh ikut-ikut, ya kan lucu toh. Kadang-kadang ngawini milik kita yang apa? Yang betina-betina, jagonya tetangga itu. Tapi nanti waktu makan nggak boleh, ya lucu toh. Jadi sebaiknya dikasih kalau mampu. Tapi yang paling wajib tentunya ayamnya sendiri. Manusia paling wajib keluarganya sendiri.
Setelah itu kalau ada sisa yang lainnya dan lainnya. Baik. Ini juga mengingatkan bolehnya melihara apa-apa yang penting dikasih makan minum. Penting kasih makan dan minum. Tapi kalau jantan betina sebaiknya dikumpulkan atau tidak? Sebaiknya kalau hewan-hewan yang bisa akur dikumpulkan. Namun kalau hewan-hewan meskipun jantan betina nggak akur, mungkin saling membunuh, tidak apa-apa, nggak dikumpulkan. Ini pengalaman. Katanya burung itu sulit katanya. Burung itu katanya, apalagi burung beda gitu. Katanya meskipun sama kadang-kadang dimakan katanya. Nah, kalau gitu dibedakan. Kalau aman dikumpulkan, burung darah itu termasuk aman kelihatannya. Tapi orang rata-rata di kerangkeng sebelahan kok, itu termasuk tidak boleh seharusnya. Kasihan kan. Dekat wanita nggak bisa dekat kan itu. Nah, nanti boleh dekat ketika diadu sebentar. Nah, termasuk tidak bagus. Baik, jadi pelihara sebaik mungkin. Apakah nanti ketika waktu tertentu boleh disiksa? Tidak. Dipelihara ya pelihara. Tidak ada habis disiksa dikasih makan yang enak, tidak boleh. Ini. Kecuali memang masih wajar. Jadi kalau zaman Rasulullah itu cara melatih kuda itu diantaranya apa? Digemukkan. Gemuk, setelah gemuk nanti makannya dibatasi. Dia akan kurus, maka itu larinya cepat. Karena biasa gemuk. Biasa gemuk, dikuruskan, nanti kurus itu untuk perang, untuk apa cepat. Tapi digemukkan dulu. Nah, biar apa? Itu kan dimanjakan, kemudian dikuruskan, tapi tetap dikasih makan. Nggak sampai penyiksaan. Kalau penyiksaan tidak boleh. Contoh penyiksaan sering kita sampaikan, kerapan sapi. Itu ketika belum lomba itu sapinya memang gizi semuanya diperhatikan memang. Intinya benar-benar dimanjakan. Tetapi ketika lomba disiksa. Jadi matanya dikasih balsem gitu. Otomatis ngamuk, dia lari secepat-cepatnya. Dan ininya dikasih paku ininya. Yang untuk nyambuk itu dikasih paku. Jadi ketika dicambukkan kan sakit toh. Otomatis sapinya lari sekencang-kencangnya. Itu tidak boleh. Nah, kalau cuma tadi menguruskan biar gesit, tidak apa-apa. Jadi memang mereka caranya diantara gitu. Melatih kuda-kuda digemukkan, nanti dikuruskan. Ketika kurus lebih gesit, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak dikasih makan. Kalau disuruh puasa gimana? Tidak boleh. Hewan tidak ada puasa. Pokoknya yang wajar. Biasanya peternak paham. Peternak paham. Untuk keuntungan kita boleh, tapi nggak sampai menyakiti hewan. Seperti petelur itu ternyata kalau dikasih makan terlalu banyak, ya kurang gesit, kurang sehat. Tidak nyucuk hasilnya telur, pakannya beli. Tapi kalau dia pinter, makanya sekian takaran, itu hewannya itu telur gesit-gesit sehat-sehat dan telurnya lancar. Berarti tidak apa-apa kalau pengaturan nggak sampai menyiksa. Baik. An Abdillah ibni Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, qala ardabani Rasulullah khalfahu. Aku dibonceng Rasulullah di belakangnya. Dzata yaumin, suatu hari. Jadi dibonceng itu kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Ya, intinya yang bonceng itu pemiliknya gitu intinya. Yang nunut, ya, aku dikasih tumpangan Rasulullah di belakang beliau. Ini menunjukkan apa? Tidak apa-apa. Laki-laki dengan laki-laki itu dekat, tapi sewajarnya. Jadi boleh dekat tapi sewajarnya. Ya. Tidak boleh berlebihan. Ini seperti ini kan dekat, tidak apa-apa. Meskipun kecil, musim besar.
Yang penting dengan adab-adab yang ada. Data yaumin fa asarra ilayya haditha. Beliau merahasiakan kepadaku sebuah hadis. Jadi meminta tak kasih ini hadis ini ilmu rahasia lah, seolah-olah gitu loh. La wa hadisu bi ahadan minan nas. Jadi tidak beritahukan kepada siapapun. Wa kana ahabbu mastatara bi Rasulullah. Ini tambahan keterangan yang paling disukai Rasulullah untuk menutup diri lihajati ketika buang hajat hadapan gundukan-gundukan. Jadi ada gundukan itu di belakangnya sana kan nggak kelihatan orang. Jadi beliau senang kalau buang hajat seperti itu. Auha isya nahlin atau kebun kurma. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi beliau paling suka apa? Untuk buang hajat zaman dahulu ada gundukan tanah biar gak kelihatan. Ya Allah. Maaf, afwan. Diminumi mudah-mudahan hilang. Bismillah. Kok masih panas terus? Sudah lama. Airnya bagus. Taib atau kebun kurma. Enggak banyak pohonnya sehingga enggak kelihatan orang. Pohonnya agak besar. Ini. Qala pada qala haiton li rajulin minal ansor. Maka beliau memasuki haid pagar. Ini pagar kebunnya orang Ansor. Faidah jamalun, ternyata ketemu jamal unta. Falamma ra'an nabiyya hanna. Ketika melihat Nabi hanna, nah itu apa ya? Merintih. Wajarobat aina, nangis, neteskan air mata hewannya. Untanya nangis. Fa'atahu Nabi mendekati unta yang nangis tersebut. Famasaha diperah, dia usap bagian itu antara yang depan kalau sapi kan diusap, ya bawa di atas mulutnya itu loh, apa namanya diperah. Nama kita apanya ya? Kepala lah, kepalanya diusap bagian tengahnya, ya antara mata diusap oleh Rasulullah. Pasakata, baru diam, nggak merintih lagi. Faqala, maka Rasulullah menanyai, man rabbu hadzal jamal, siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal, milik siapa unta ini? Jadi rabbu itu boleh, rabbu itu artinya pemilik, tidak khusus Allah. Jadi rabbu becak, pemilik becak. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Nanti kan ya? Ini tidak apa-apa. Mungkin nanti dengan keringat ini sembuh. Amin. Tapi milik siapa? Faja'a fatan minal ansor. Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansor. Faqala li ya Rasulullah, untukku wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, afala tattaqillah, tidak kamu
takut kepada Allah? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Bihadihil bahimah, pada hewan ini, allati malakakallahu iyaha, yang Allah jadikan pemiliknya itu kamu. Malakakallah, yang Allah jadi pemiliknya itu kamu. Fa innahu syaka ilayya, dia mengeluh kepadaku, annaka tuji'uhu wa tu'dibuhu. Nah, jadi kamu membuat dia lapar dan membuat apa ya, kerepotan, berat, capek. Ini mengingatkan kita bahwasanya harus benar-benar wajar dalam memelihara hewan-hewan, jangan sampai berlebihan dalam mempekerjakannya. Ini harus benar-benar perhatian. Kemudian juga mukjizat Rasulullah bisa memahami hewan. Intinya, jadi Rasul mengatakan mengadu kepadaku. Ini Rasulullah juga paham apa hewan. Rasulullah juga bisa nangkep jin. Jadi kan yang terkenal kan Sulaiman loh. Rasulullah juga pernah kan, seandainya enggak pekewuh dengan saudaraku Sulaiman, akan aku perlihatkan kepada kalian. Jin itu tak ikat di tiang masjid, kelihatan orang banyak, tapi pekewuh, sungkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman enggak ingin menunjukkan kemampuan. Wallahu a'lam. Intahaina kitabu an-nafaqah, masuk kitab nikah. Nafaqah akhir-akhir dari kitab nikah. Sekali lagi, nafaqah akhir-akhir dari kitab nikah. Kita lanjutkan kitabul buyu, kitab buyu, jual beli. Kenapa pakai jamak? Kan jual beli ya karena banyak jenisnya. Jual cash, jual kredit, jual barter, jual ini, jual itu. Intinya karena banyak jenisnya. Jual makanan, jual barang. Nah, intinya karena banyak jenisnya pakai jamak al-buyu. Nah, termasuk catatan yang penting dalam buyu adalah disaman. Ya, disaman artinya dengan nilai, entah nilainya uang, tukar barang. Intinya kalau tanpa saman namanya bukan jual beli. Misalkan dikasih, itu bukan jual beli. Warisan bukan jual beli. Maka nanti dalam masalah syubhah, yang berlaku syubhah cuma jual beli saja. Dua orang beli tanah sama-sama, belum dibagi. Maka kalau satunya ingin menjual harus ke temannya. Kalau jual ke tempat lain, maka uang orang lain tadi dikembalikan oleh temannya. Jadi AB beli tanah belum dibagi, milik berdua atau warisan belum dibagi. Salah satu jual ke orang lain kecil, maka karena jual beli, maka ini mengembalikan uangnya C. Jadi B atau ini jual kemanapun itu nggak dianggap, boleh dibatalkan oleh partnernya kalau jual beli. Tapi kalau pemberian enggak. Jadi yang separuh hakku tak kasihkan masjid, maka enggak bisa nyusui pihak masjid satunya. Kenapa? Ini bedanya jual beli. Kalau jual beli harus dengan nilai. Nah, kalau tanpa nilai, maka nanti hukum yang lainnya beda lah. Nah, kalau dengan nilai ini, misalkan menerima barang jelek, kalau jual beli boleh dikembalikan kan? Kalau pemberian tidak boleh. Artinya ya tidak harus kita ganti, kita ngasih orang keadaannya ternyata ada masalah, ngasih sepeda motor, ngasih apa, ada masalah,
Tidak perlu kita ganti yang baik, kita nggak sengaja. Sengaja pun kalau mau ambil silahkan, ya keadaannya seperti itu. Barang-barang di rumah itu loh, atau panen buah banyak, silahkan kalau mau ambil. Itu nanti kalau aib, kita yang ngasih itu nggak harus kan ganti. Beda dengan jual beli. Jadi dikasih catatan jual beli itu dengan ganti. Ini. Baik. Dalil bolehnya disyariatkannya adalah secara umum karena muamalah boleh. Jadi adanya dalil-dalil ini cuma menguatkan saja. Jadi tanpa dalil pun hukum-hukum dunia ini hukum asalnya boleh. Jadi masak pakai kayu ya boleh, pakai gas ketemu ya boleh, pakai listrik jadi besi jadi panas ya boleh, hukum dunia. Jual beli ya boleh. Namun ada dalil-dalil ini biasanya untuk menguatkan atau untuk diperhatikan. Nah, contohnya ini wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya jual beli itu halal, riba itu haram. Ayat ini muncul ketika orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mislu riba. Orang Yahudi itu mikirnya jual beli itu seperti riba. Dijawab beda, satu halal, satu haram. Bukan dijawab alasan ini alasan enggak. Cuma ditegaskan jual beli halal, riba haram. Orang Yahudi nggak mau pakai dalil, pakai akal. Maka mengatakan jual beli sama dengan riba. Kenapa kok dibolehkan, kok riba enggak? Seharusnya riba diganti. Kesamaannya mana? Kesamaannya tukar, saling ridho. Riba kan saling ridho. Maksudnya ridho itu deal, oke gitu loh. Bukan ridho itu senyum, seneng. Ingat jual beli ridho itu bukan senyum, bukan seneng. Membolehkan deal itu namanya ridho dalam jual beli. Jadi jual sambil nangis, pembelinya nggak salah. Jual sambil nangis, terpaksa dijual. Karena ini itu karena butuh, terpaksa dijual tanahnya. Nangis sebenarnya dia. Tapi dia kan jual, ya sah. Jadi riba itu ya seperti itu kata orang Yahudi. Sama-sama ridho, sama-sama menguntungkan. Yang minjami duit untung karena dapat ribanya tadi. Yang dipinjami duit ya untung, dapat modal. Maka Yahudi ngeyel, sama dengan jual beli, tidak ada bedanya. Namun Allah menentukan beda. Kita dibolehkan jual beli, nggak boleh riba. Dan sering kita katakan ini termasuk hal-hal yang merupakan ujian bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak bisa memahami, memikirkan kenapa kok dilarang, nggak usah dipikir. Yang penting benarkah dilarang itu aja cukup. Kalau kenapanya itu nggak harus ketemu. Kita sering katakan kenapa dalam agama kita itu nggak harus ketemu jawabannya. Tapi benarkah dilarang? Itu yang perlu kita cek. Ternyata ayat, hadis, ijma ulama riba itu dilarang, ya sudah. Masalah menguntungkan tidak usah dipikir. Jadi meskipun menguntungkan, kalau haram ya haram, itu aja sudah. Baik, kembali intinya ayat ini baik muncul bersama riba untuk membedakan hukumnya. Jadi ini bantah untuk orang-orang Yahudi yang menyamakannya. Dan kita sudah berlalu riba sudah ya, sudah kelihatannya. Bab riba sudah atau belum? Belum.
Mungkin tapi sering kita singgung riba. Ini apa riba nanti berarti sampai riba kita termasuk bab yang ujian. Jadi nggak usah dipikir kenapa dilarang. Apalagi yang riba fadl lebih sulit untuk dipahami. Kalau riba nasi'ah, hutang 1 juta, bulan depan 1.100.000, itu masih bisa kenapa dilarang? Oh karena mau membantu kok minta untung, kan masih agak bisa dipikir. Riba fadl yang sulit dicerna itu. Riba fadl contohnya apa? Beras 10.000 2 kilo ditukar dengan beras 1 kilo 20.000 harganya. 1 kilo dengan 2 kilo, 2 kilo per kilonya 10.000 kan 20.000. Tapi ini 1 kilo 20 ditukarkan tidak boleh. Ini benar-benar tidak bisa dicerna kenapa tidak boleh. Padahal kalau dijual nilainya sama. Ini orang kaya. Jadi yang punya 2 kilo orang miskin. Yang punya 1 kilo orang miskin ingin ditukar 2 kilo biar agak awet. Yang punya 2 kilo yang jelek itu orang kaya. Nggak enak makan ini. Ingin kan sama-sama menguntungkan dong. Dan nilainya sama, tapi kita nggak boleh tukar langsung. Harus berasnya dinilai, ini dinilai, baru nanti apa uangnya. Jadi harus dijual dulu baru beli. Ini yang sangat sulit untuk dicerna. Karena nilainya sama. 20.000 1 kilo, 2 kilo per kilo 10.000 20. Tapi itu nggak boleh tukar langsung. Para sahabat dulu ketika kalau nggak salah perang Khaybar atau apa itu disuguhi kurma yang enak-enak. Rasulullah ngomong, kurmanya enak semua gini ya? Apakah kurmanya enak semua gini? Baterainya habis mungkin ini atau gimana? Nah, para sahabat enggak ya Rasulullah, gini satu sok, 1 takar, kami kasih mereka 2-3 takar. Rasul nggak boleh, enak nggak enak 1 takar harus dengan 1 takar. Tidak ada yang mau orang loh. Masa enak nggak enak sama? Secara teori harus beda, tapi agama kita kalau beda haram. Ini mengingatkan kita agama tidak harus sesuai ini. Ini jangan pakai ini, Pak. Namun alhamdulillah rata-rata cocok dengan ini, alhamdulillah rata-rata. Yang nggak cocok cuma sedikit, ya sedikit masalah. Contohnya riba tadi. Sebentar lagi Ramadan. Ramadan juga demikian. Kalau kita safar, meskipun ringan, misalkan ke Jakarta, di sini sudah naik travel ber-AC, bandara, mobil ber-AC, pesawat, sampai sana nanti. Oke, terima kasih. Sampai sana nanti dijemput, masuk ke hotel, enak, tapi boleh berbuka. Yang kerja panen atau ngangkati garam, panen garam, cuapek haus, atau kerja laut haus, tidak boleh berbuka. Nyapu jalan tol atau bangunan itu nggak boleh buka itu, meskipun berat. Tapi yang jalan-jalan ke Jakarta boleh. Ya, karena agama kita memang tidak semua patokannya akal. Patokannya itu benar atau enggak petunjuk tersebut. Kita ngeceknya gitu aja. Syariat atau bukan. Kalau syariat kerjakan, kalau bukan jangan. Ya karena apa? Karena kita tidak dituntut. Kenapa itu nggak dituntut jawab. Ya, kalau ada alhamdulillah. Sebagian kan ada toh. Oh istrinya lebih dari 1. Karena memang hikmahnya biar wanita dapat suami semuanya. Nah, kan jumlah wanita lebih besar.
Jadi kalau satu-satu kan ada yang nggak dapat suami. Intinya seperti itu. Kadang-kadang bisa diketahui hikmahnya. Nasab juga jelas. Kalau suami lebih dari satu, bapaknya sopol bingung. Istri lebih dari satu, punya anak semuanya nggak bingung. Bapaknya sopol, ibunya sopol, jelas. Ini kembali intinya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketemu kenapa. Tapi kadang-kadang nggak ketemu. Tugas kita ngecek syariat atau bukan. Seperti karena kadang-kadang orang dengan dalil nggak masuk akal itu boleh dalam agama, ngawur ngomongnya, sholat cepat tidak apa-apa. Alasannya kan nggak masuk akal tidak apa-apa gitu. Pernah kita, jadi katanya sholat cepat tidak apa-apa dengan alasan nggak masuk akal itu dalam agama ada. Ya tapi ada, tapi kita cek benarkah sholat cepat itu ajaran agama. Kelihatannya hati-hatinya ya. Lupa ngecek yo klip-klip nih. Kita cukupkan yang jelas apa? Kembali kisah terakhir. Jadi sholat cepat kata mereka tidak apa-apa. Karena tidak harus masuk akal agama ini kata mereka. Ya benar ulama kita ngomong agama nggak harus masuk akal. Tapi harus dicek benar atau bukan syariat tersebut. Seperti tadi sholat cepat, kalau kita cek dalil bukan syariat, orang sholat cepat dianggap tidak sah disuruh ulang. Nah, beda dengan yang lainnya, yang masalah riba, dalilnya jelas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.